Ya, ada. Ini kebetulan berbakti kepada orang tua di kitab ini yang pertama ini. Nah, coba dong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qaulihi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Di dalam surat Al-Luqman ayat 14 itu disebutkan wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ya. Allah berwasiat kepada seluruh manusia. Artinya bukan hanya orang muslim saja, bukan hanya orang mukmin tok, tapi ya termasuk muslim dan non muslim, agama apapun, berwasiat agar manusia itu berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Saya yakin semua agama mengajarkan yang sama. Iya. Berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib. Dalam hadis yang pertama disebutkan ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ayyul amal ahabbu ilallah azza wa jalla?" Amal apa yang paling baik, yang paling utama, yang dicintai oleh Allah Ta'ala? Yang pertama, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, yang ketiga, al-jihad fi sabilillah. Tapi yang kita bahas ini adalah birrul walidain. Berarti tadi birrul walidain termasuk dari amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tadi surat Al-Luqman tadi kan. Ya, banyak lagi di surat yang lainnya gitu. Seperti wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu di dalam surat Al-Isra ya. Ya, kemudian pertanyaannya apa? Walidain ini kedua orang tua, bapak dan ibu. Ya. Apakah ada tendensional, ada kepentingan Allah menyebutkan bapak dan ibu? Di ayat itu tidak ada ya? Di ayat itu tidak ada. Tapi di dalam hadis Nabi ada. Ya, kalau di hadis ya. Ya, ada. Misalnya begini, kepada siapa dulu Allah itu memprioritaskan birrul walidain. Bukan memprioritaskan itu artinya bukan mengabaikan kepada yang lain. Tapi ada yang lebih prioritas begitu? Ya, lebih prioritas. Satu baru kedua. Tapi bukannya kalau sudah satu yang kedua tidak. Gitu. Semuanya harus, hukumnya wajib. Cuma ada prioritas. Nah, kita pahami hadisnya dari Abu Asim an Bahzi ibni Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abarru, wahai kanjeng Nabi, kepada siapa saya harus berbakti, pada siapa saya harus berbuat baik? Dijawab oleh Nabi, ummaka, berbaktilah kamu kepada ibumu. Ditanya lagi, kepada siapa? Ummaka lagi. Yang kedua kalinya. Kedua kalinya. Kemudian ditanya lagi, ummaka lagi. Yang keempat, qultu man abarru. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru di situ disebutkan abaka summa al aqrab
wal aqrab, bapakmu, kemudian kerabatmu, seperti itu. Jadi ada urut-urutannya. Iya, berarti kan kalau di satu lagu itu kan dinyanyikan ibu itu lebih ini tiga tingkatan. Ya, Karena ibu, kemudian baru bapak gitu. iya. Kenapa coba, Mi? Kok ibu, apakah tendensional ini bentuk ketidakadilan Tuhan? Bukan. Berarti di sini mengistimewakan seorang ibu. Kenapa istimewa? Ya mungkin karena dia mengandung, melahirkan, Ya, menyusui. dia itu wahnan ala wahnin, Ya, mengandung susah payah. Wa fisoluhu fi amaini, mengandung susah payah, melahirkan. Jadi yang dimaksud ibu di sini siapa? Apakah perempuan yang hanya memberikan sel telurnya saja? Tidak. Bukan. Kan? Ibu di sini adalah seorang yang dia itu memenuhi paling tidak dua variabel itu, yakni apa yang satu, dia itu mengandung. Mengandung itu berat. Mengandung itu berat. Sampai dengan melahirkan. Mengandung dan melahirkan satu. Ya, menyusui masuk nggak? Ya, menyusui masuk. Wa fisoluhu fi amaini. Menyusui sampai dia menyapih bayinya selama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya. Ya, karena penghargaan Allah itu tadi menspesialkan, mengistimewakan itu karena memberikan penghargaan terhadap perempuan yang sudah mengandung janin, kemudian melahirkan. Yang taruhannya nyawa. Satu, mengandung dan melahirkan itu saya hitung satu faktor. Ya. Disebut seorang ibu. Yang kedua faktornya adalah dia menyusui dan menyapihnya. Nah, anjuran di dalam Al-Quran adalah 2 tahun. Itu makanya kalau jadi seorang ibu, kalau pengen disebut jadi seorang ibu dan anaknya berbakti kepada ibunya, ya lahirkan seorang anak dari rahim seorang ibu yang dikandungnya dengan jerih payah dan penuh kasih sayang dengan lantunan bacaan yang indah. Di situ adalah Al-Quran. Menyusui juga dengan kasih sayang. Nanti di situ akan dibentuklah hati seorang anak yang lembut. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Umi? Ya, itu kan tadi berbakti kepada orang tua ya. Ya, ibu, bapak. Dan jadi bapak. Kenapa mendahulukan ibu? Kesimpulannya adalah penghargaan Allah terhadap seorang ibu, tapi dengan catatan dia memenuhi 2 unsur ini, 2 faktor itu. Apa tadi? Mengandung dan melahirkan. Yang kedua, menyusui sampai dengan menyapih selama kurang lebih 2 tahun. Anjurannya seperti itu. Ada yang 1 tahunnya tidak masalah. Iya. Maka seorang anak harus berbakti kepada ibu. Ada nilai lebihnya, begitu? Ya, ibu. Apakah bapak itu tidak susah di dalam membesarkan? Susah membesarkan anaknya. Makanya di situ tidak bisa dipisahkan dalam hadis Rasulullah atau di dalam ayat Al-Quran, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua. Ya, bukan berarti kita hanya kepada ibu saja sudah cukup gitu, karena ibu 3, ayah hanya cuma 1, tidak bisa. Tetap itu harus kepada kedua orang tua. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan wabil walidaini ihsana, di dalam hadis juga disebutkan ibu, bapak, dan nggak dipisahkan memang itu. Ibu
ibu, bapak. Kemudian akrob, kerabatnya. Nah, lantas bagaimana cara berbakti kepada orang tua kan? Iya. Caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana berbakti kepada orang tua? Di situ dijelaskan dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Setelah Allah menyebutkan, memerintahkan untuk menyembah kepada Allah, tidak kepada selainnya. Kemudian yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Berarti sangat pentingnya berbakti kepada orang tua. Urutannya nomor 2. Imma yablughunna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ketika mereka itu sampai dengan mereka itu usia lanjut, salah satunya atau keduanya, artinya kalau kita masih mendapatkan kedua orang tuanya, hidupnya umurnya panjang, kita masih bersamanya, atau hanya ketemu satunya tok, yang satunya sudah mendahului, misalnya ketika kita lahir bapak kita itu sudah tidak ada, seperti Imam Syafi'i gitu. Satu atau keduanya, maka kewajiban kita adalah fala taqul lahumā uffin. Nah, janganlah kamu membentak, janganlah kamu berkata walaupun itu hanya hus. Fala taqul, ini adalah fi'il nahi, larangan. Nah, larangan itu ya menunjukkan kalau satu pekerjaan tersebut diharamkan untuk dikerjakan. Fala taqul lahumā uffin, janganlah kau mengucapkan kalimat hus, apalagi membentak. Wala tanhar huma, jangan kau bentak kedua orang tuamu. Satu itu. Jadi ucapannya harus gimana? Layyinul kalam, ucapan yang lembut, yang sopan gitu. Yang kedua adalah memberikan at'amta wa albasta lahuma. Kamu memberikan makan ketika orang tua sudah tidak berdaya, sudah tua, sudah tidak ada kerjaan, masih bersamamu atau tidak bersamamu, dan kamu mengetahui itu, maka yang harus dilakukan adalah kamu memberikan makan kedua orang tua kalian, dan juga memberikan pakaian kepada kedua orang tuanya. Itu yang kedua, cara berbaktinya. Yang ketiga, ad-du'a'u lahuma, mendoakan orang tua. Masih hidup kok doakan? Ya, doakan agar diberikan umur yang panjang, ditetapkan iman, Islam dan iman, diberikan kesehatan. Doa kan pada kedua orang tua itu wajib kita lakukan. Kemudian yang keempat, adab ya. Tidak hanya sekedar ngomong saja, tapi memang wahfid lahuma janahadzul minar rahmah, rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tua merupakan minar rahmah, bentuk dari rasa kasih sayang. Jadi kita merendahkan diri kepada orang tua boleh nggak? Boleh. Sujud di kaki orang tua boleh nggak? Boleh. Walaupun kita misalnya seorang menteri, seorang presiden, punya orang tua, orang miskin, kita datang, kita cium kakinya, boleh nggak? Boleh. Yang terpenting kan bukan maksud sujud itu bukan ibadah, tapi maksudnya adalah wahfid lahuma janahadzul minar rahmah, bentuk rasa kasih sayangnya kepada orang tua, adab. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya kalau tanpa orang tua. Nah gitu ya kira-kira pada
pertemuan kali ini saya menjelaskan kurang lebih tadi ada satu hadis yang saya baca. Ya, tentang ini berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua siapa dulu? Ibu, 3 kali. baru bapak. Itu adalah bentuk penghargaan kepada orang tua. Kepada seorang ibu. Kita beri ucapan semangat dan luar biasa untuk seorang ibu.